Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 e-commerce ingin mempresentasikan hasil dari tugas dan juga diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Destiani. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya, ada Nia Hanifah, ada Cici dan juga Fibra Altop. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. Materi selanjutnya yaitu ada di bab 1, di mana bab 1 adalah strategi perencanaan live dan juga marketing affiliate. Strategi live atau affiliate dilakukan melalui konten fashion mix and match bertema tampil stylish dan nyaman setiap hari dengan produk kacamata, blus, celana casual dan juga produk fashion lainnya. Selanjutnya ada segmentasi pasarnya, di mana segmentasi pasarnya ada target audiens, deskripsinya itu ada mahasiswa dan pekerja muda usia 18-30 tahun. Untuk karakteristiknya itu ada di gaya hidup modis dan percaya diri. Perilaku konsumen yaitu aktif berbelanja online dan responsif terhadap promo. Selanjutnya bab 2. Di bab 2 ada kreatif konten produk, di mana konsep kreatif konten kelompok bertema fashion dengan target sasaran Gen Z. Konten menggunakan tone casual dan santai dengan visual yang berfokus pada detail pakaian dan aksesoris sebagai pelengkap OOTD. Jenis konten yang dikembangkan adalah outfit of the day atau OOTD sebagai referensi berpakaian seharian maupun outfit kuliah. Keunikan konten terletak pada penerapan tren yang sedang populer di TikTok, penampilan detail produk affiliate, serta konten seru tanpa meninggalkan konsep fashion Gen Z. Produk affiliate yang dipilih meliputi blus, sweater rajut, jeans, kerudung pasmina, dan kacamata dengan harga terjangkau yang sesuai dengan kantong pelajar atau target pasar kita, yaitu mahasiswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab 3, yaitu persiapan teknis. Di sini ada 5 poin yang terdapat di bab 3. Yang pertama, persiapan teknis. Nah, di sini itu persiapan apa aja sih yang kita lakukan? Yang pertama, mempersiapkan peralatan, mempersiapkan kata-kata yang akan dijadikan untuk skrip konten, dan juga mempersiapkan pemilihan kata-kata yang akan dijadikan sebagai caption. Nah, di sini itu bertujuan agar promosi yang kita lakukan dapat tersampaikan kepada audiens ataupun customer yang melihat dan menonton live ataupun konten affiliate yang kita buat. Yang poin kedua ada peralatan. Nah, peralatan di sini yang kita gunakan hanya handphone saja. Kenapa? Karena handphone ini selain praktis, yang kedua juga sangat berfungsi untuk kita jadikan sebagai alat live ataupun editing dan juga pemakaian untuk mengupdate konten-konten affiliate kita, yaitu melalui Shopee ataupun TikTok. Yang ketiga ada script konten. Nah, script konten di sini yaitu terdiri dari opening seperti sapaan ramah terlebih dahulu. Yang kedua adalah penjelasan terkait detail produk, entah itu manfaatnya ataupun keunggulannya. Yang ketiga, ajakan pembelian atau call to action. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kita harus dapat memilih kata-kata yang sesuai dan juga dapat menarik perhatian para customer. Yang keempat ada caption promosi. Nah, di sini yaitu kita harus dapat memilih kata-kata yang dapat menarik perhatian para customer agar ketika mereka melihat konten kita ataupun live kita, mereka itu ada keinginan untuk membeli ataupun mengklik keranjang yang kita promosikan. Yang terakhir ada alasan pemilihan kata. Nah, pemilihan kata entah itu untuk script ataupun entah itu untuk caption, di sini bertujuan untuk menarik perhatian serta membangun kepercayaan para customer dalam mendorong keputusan pembelian barang yang kita affiliate-kan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu teknis presentasi dan komunikasi. Nah, teknik yang diterapkan di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu storytelling. Nah, di sini tuh kita mencari ataupun menceritakan sebuah struggle, entah itu memilih outfit atau passion. Karena di sini kita temanya passion, jadi di sini kita itu
entah di live ataupun di konten lebih menceritakan tentang struggle memilih outfit, misalnya seperti mahasiswa struggle memilih outfit sebelum ke kampus. Nah, ataupun seperti remaja-remaja Genji yang struggle memilih outfit ketika untuk pergi main ataupun seperti ke acara formal. Entah itu kayak mix and match-nya ataupun kayak cara penataan fashionnya seperti apa. Nah, di sini konten yang kita lakukan yaitu seperti rekomendasi OOTD ataupun ketika di live kita menceritakan storytelling yang notabene-nya bersangkutan dengan struggle memilih outfit yang akan digunakan oleh para Genji. Yang kedua ada demonstration, yaitu memperlihatkan perubahan gaya saat memakai produk. Jadi produk yang kita lakukan, entah itu konten video ataupun foto, kita itu memperlihatkan produk yang kita cantumkan di keranjang kuning serta produk yang ketika kita pakai. Jadi customer ataupun audiens bisa melihat produk aslinya tuh ketika dipakai dengan entah itu perempuan ataupun entah itu dari laki-laki itu seperti apa sih gambarannya. Jadi mereka bisa memutuskan pembelian, entah itu mau beli produk yang A ataupun yang B. Jadi mereka bisa memperkirakan cocokan yang mana nih ketika saya membeli agar tidak sia-sia uang yang mereka keluarkan. Nah, yang ketiga itu ada social proof. Nah, di sini tuh kita akan memperlihatkan juga testimoni dari customer yang telah membeli produk kita di keranjang kuning ataupun jumlah produk penjualan yang telah kita lakukan. Misal seperti di live biasanya ada berapa sih yang udah terjual produk A, ada berapa sih yang sudah terjual di produk B, dan seperti apa sih hasil dari pembelian mereka itu, entah apakah produknya bagus ataupun misal jelek. Nah, di situ kita sebutkan dan kita lihatkan di live. Yang terakhir ada call to action, yaitu dimana kita itu mengajak para customer untuk dapat membeli dan mengklik keranjang kuning yang kita promosikan. Misalnya ketika di lab itu kita mengajak para customer untuk kayak membeli di lab aja, karena kalau misalnya setelah lab berakhir itu tidak akan ada potongan harga ataupun diskon 60%. Jadi diskon dan potongan harga yang kita terapkan itu hanya pada di labnya saja. Misal seperti kayak klik keranjang sebelum kehabisan, klik keranjang kuning saat di lab saja, karena selain di lab ini harganya akan berubah secara normal. Jadi klik keranjang kuning sekarang juga, misal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya, yaitu bab 5 tentang strategi pemasaran dan promosi. Media dan fitur promosi yang kelompok kami gunakan ada dua, yaitu pertama keranjang kuning TikTok Shop, menampilkan produk langsung saat live dan konten. Yang kedua ada link aid, mengarahkan audiens ke produk dan marketplace. Platform yang kelompok kami gunakan itu ada 3. Yang pertama ada TikTok sebagai platform utama live selling dan affiliate. Yang kedua ada Instagram sebagai media pendukung untuk Reel, Story, dan Feed. Yang ketiga ada Shopee sebagai platform pendukung juga untuk live streaming. Dan jadwal live content atau live streaming yang kelompok kami jadwalkan yaitu ada live TikTok 2 kali seminggu di jam 7 sampai jam 9. Dan jadwal konten TikTok itu dilakukan 4 kali seminggu. Yang ketiga ada IG Story dilakukan setiap hari, dan yang keempat ada live Shopee dilakukan 1 minggu sekali. Nah, yaitu bab 6 konsistensi dan durasi. Pada tanggal 18 bulan 10, kelompok kami melakukan live streaming di TikTok dengan host Ula, Nia, dan Fibra, produknya kacamata dan kerudung pasmina viskos, serta melakukan konten affiliate di TikTok. Hostnya Wulan, Nia, dan Fibra, produknya hanya kacamata saja. Pada tanggal 19 bulan 10 melakukan konten affiliate dengan host Cici, produknya sweater rajut. Pada tanggal 26 bulan 10 melakukan konten affiliate yang dilakukan oleh Wulan dengan produk OOTD Fashion. Pada tanggal 16 bulan 11 melakukan konten affiliate yang dilakukan oleh Nia dengan
dengan produk OTD Fashion. Pada tanggal 12 bulan 12 melakukan live streaming di Shopee dengan host Cici, produknya sweater rajut, tas, dan kerudung pasmina. Pada tanggal 12 bulan 12 melakukan live streaming di Shopee juga yang dengan hostnya Wulan dan Cici, produknya fashion, ada baju, sweater, dan pasmina. Pada tanggal 14 bulan 12 melakukan live streaming yang dilakukan oleh Nia dan Fibra, produknya kacamata. Pada tanggal 15 dan 12 melakukan live streaming di TikTok dengan host Wulan dan Cici, produknya kacamata. Berikutnya, bab 7 interaksi dan engagement. Menjawab pertanyaan penonton secara langsung terkait harga, manfaat, dan cara penggunaan produk dengan bahasa sederhana untuk membangun kepercayaan. Menjaga penonton tetap bertahan melalui sapaan ramah, pengulangan manfaat produk, dan ajakan seperti jangan kemana-mana, ada info penting di akhir live. Membangun urgensi pembelian dengan kata-kata persuasif seperti stok terbatas, promo hari ini, dan ajakan check out sekarang. Dokumentasi live selling dan konten affiliate dilampirkan sebagai bukti kegiatan. Selanjutnya, dan yang terakhir, bab 8 hasil dan dampak penjualan. Hasil live streaming dan aktivitas affiliate menunjukkan adanya peningkatan interaksi audiens, namun dampak penjualan masih rendah. Live streaming berdurasi 17 menit memperoleh 34 tayangan, 3 penonton aktif, 16 komentar, dan 2 kali produk dimasukkan ke keranjang tanpa transaksi. Sesi berikutnya berdurasi 44 menit, mencatat 548 impresi, 48 tayangan, 30 komentar, dan GMP sebesar 24.000, namun belum menghasilkan pesanan. Data affiliate menunjukkan satu kunjungan tanpa klik lanjutan maupun penjualan. Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif untuk meningkatkan awareness dan engagement, tetapi konversi penjualan masih perlu ditingkatkan melalui strategi promosi dan call to action yang lebih optimal.